Setiap orang buruk dalam memperkirakan dirinya pada masa depan. Membayangkan suatu cita-cita itu gampang dan asik, tapi membayangkan cita-cita dalam konteks ketegangan realistis dalam kehidupan yang makin besar di bidang kompetitif itu beda lagi. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-14. Anda akan berubah. Perencanaan jangka panjang lebih sukar daripada yang dibayangkan karena tujuan dan keinginan orang berubah seiring waktu. Saya tumbuh bersama seorang kawan yang tidak berasal dari keluarga berada dan tak memiliki kecerdasan alami. Tapi dia pekerja paling giat yang saya kenal. Orang-orang semacam itu memberi banyak pelajaran hidup karena mereka punya pemahaman gamblang mengenai tiap langkah di jalan menuju keberhasilan. Misi dan impian hidupnya sewaktu remaja adalah menjadi dokter. Boleh dikata peluangnya mencapai itu sangat kecil. Tak ada orang masuk akal yang waktu dulu menganggapnya mungkin. Namun dia maju terus. Dan meski berumur 10 tahun lebih tua daripada teman sekelasnya, dia akhirnya berhasil menjadi dokter. Seberapa banyak kepuasan yang didapat kalau mulai dari nol, berjuang terus sampai lulus kuliah kedokteran dan mencapai salah satu profesi paling mulia meskipun peluangnya kecil? Saya bertemu dia beberapa tahun lalu. Percakapannya seperti ini. Saya, lama tak bertemu kamu. Apa kabar? Dia, parah sekali pekerjaanku. Saya, hahaha, tapi dia, parah sekali Bung. Itu berlanjut sampai 10 menit. Stres dan panjangnya jam kerja telah membuatnya kecapean. Dia tampak kecewa dengan keadaannya sekarang meski dulu berjuang sekuat tenaga mencapainya 15 tahun lalu. Satu tiang penopang psikologi adalah pengetahuan bahwa orang buruk dalam memperkirakan dirinya pada masa depan. Membayangkan suatu cita-cita itu gampang dan asik. Membayangkan cita-cita dalam konteks ketegangan realistis dalam kehidupan yang makin besar di bidang kompetitif itu beda lagi. Itu berdampak besar bagi kemampuan kita merencanakan cita-cita finansial masa depan. Tiap anak laki-laki umur 5 tahun ingin mengendarai traktor kalau sudah dewasa. Hanya sedikit pekerjaan yang lebih keren di mata anak kecil yang gagasannya mengenai pekerjaan keren berawal dan berakhir dengan brum 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 bip 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 traktor besar aku datang. Kemudian, banyak yang ketika tumbuh menyadari bahwa mengemudi traktor barangkali bukan karir terbaik. Mereka mungkin ingin sesuatu yang lebih bergengsi atau besar gajinya. Jadi, ketika remaja mereka bermimpi menjadi pengacara. Mereka pikir mereka tahu. Rencana sudah dipastikan. Kuliah hukum berikut biayanya. Kami datang. Kemudian, sebagai pengacara, jam kerja mereka panjang sekali sehingga jarang bertemu keluarga. Jadi, barangkali mereka pindah ke pekerjaan yang gajinya lebih rendah tapi jam kerjanya luas. Mereka kemudian menyadari bahwa penitipan anak itu mahal, sehingga menghabiskan sebagian besar gaji, dan mereka memilih jadi orang tua yang ada di rumah. Mereka menyimpulkan itu pilihan yang tepat pada akhirnya. Kemudian, ketika berumur 70, mereka menyadari bahwa karena seumur hidup di rumah saja, mereka jadi tidak punya uang pensiun. Banyak di antara kita menjalani hidup melalui jalur yang mirip. Hanya 27% lulusan kuliah yang pekerjaannya berhubungan dengan jurusan kuliahnya menurut Federal Reserve. 29% orang tua yang tinggal di rumah bergelar sarjana. Mungkin hanya sedikit yang menyesali pendidikannya, tentu saja. Namun, kita harus mengakui bahwa orang tua baru yang berumur 30-an boleh jadi berpikir mengenai cita-cita dalam hidup dengan cara yang tak bakal dibayangkan dirinya pada umur 18 tahun. Perencanaan keuangan jangka panjang itu perlu, tapi keadaan berubah. Dunia di sekeliling kita berubah. Cita-cita dan keinginan kita juga berubah. Mengatakan kita tak tahu ada apa pada masa depan, itu satu hal. Mengakui bahwa Anda sendiri hari ini tidak tahu apa yang Anda inginkan pada masa depan itu hal lain lagi. Dan sebenarnya hanya sedikit di antara kita yang tahu.
Sukar membuat keputusan jangka panjang ketika pendapat Anda mengenai apa yang akan Anda inginkan pada masa depan bisa berubah. Ilusi akhir sejarah adalah istilah para ahli psikologi untuk kecenderungan orang sangat menyadari betapa banyak mereka berubah dibanding dulu, tapi meremehkan seberapa jauh kepribadian, keinginan, dan tujuan mereka bisa berubah pada masa depan. Ahli psikologi Harvard Daniel Gilbert pernah berkata, di tiap tahap kehidupan kita, kita membuat keputusan yang akan banyak mempengaruhi kehidupan kita pada masa depan. Dan ketika kita berkembang, kita tidak selalu senang dengan keputusan yang kita buat dulu. Jadi, orang-orang membayar untuk menghilangkan tato yang dulu mereka buat dengan membayar ketika remaja. Orang setengah baya buru-buru menceraikan orang yang mereka nikahi dengan buru-buru ketika muda. Orang lanjut usia bekerja keras menghilangkan apa yang didapatkan orang setengah baya dengan bekerja keras. Begitu terus. Kita semua berjalan membawa ilusi. Ilusi bahwa sejarah pribadi kita telah berakhir. Bahwa kita baru-baru ini menjadi orang-orang yang sebagaimana diharapkan dan akan seperti itu sepanjang sisa hidup. Kita cenderung tidak pernah mengambil pelajaran itu. Riset Gilbert menunjukkan bahwa orang dari umur 18 sampai 68 memperkirakan seberapa banyak mereka akan berubah pada masa depan. Demikian The Psychology of Money bab ke-14 bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.